teman-teman. Di sini saya Nisa Sapitri dengan NIM 5231151010 dari kelas PTKA. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin gimana caranya bikin proyek sederhana pakai Microsoft Project. Nah, jadi sebelum kita mulai masuk ke langkah-langkahnya, aku jelasin dikit dulu ya. Microsoft Project ini sebenarnya software buat bantu kita ngatur proyek biar lebih rapi. Kalau biasanya kan kita jadwal pakai Excel atau catatan manual. Kadang suka ribet kan? Nah, di MS Project ini kita bisa masukin kegiatan, kasih durasi waktunya, terus hubungin antara kegiatan hasilnya nanti langsung kelihatan dalam bentuk Gantt chart semacam garis waktu proyek itu. Intinya, ini tuh kayak planner khusus proyek tapi versi digital yang lebih canggih. Jadi cocok banget dipakai buat tugas kuliah, kerja kelompok, sampai proyek beneran. Oke, sekarang kita langsung masuk ke praktek ya. Kita bakal bikin contoh proyek sederhana biar gampang dipahami. Oke, sekarang kita mulai masukin kegiatan atau tahap proyeknya dulu. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi proyeknya. Microsoft Project. Selanjutnya kita klik itu yang blank project. Sudah masuk di sini, selanjutnya sekarang kita itu di interface pertama. Karena setelah diklik yang tadi. Nah, di sini itu ada file, task, research, report, project, view, dan format. Kemudian di sini itu ada timeline juga untuk melihat rentang waktu mulai hingga selesai, hingga finish. Dan juga di sini ada bagian tabel dan diagram. Selanjutnya kita akan setting project. Di sini kita akan memasuki klik project, project information. Nah, kita akan mengatur start date. Di sini kita akan menentukan start date atau kapan project itu akan dimulai. Nah, di sini kita akan mulainya itu tanggal 17 saja. Karena sekarang hari Rabu, makanya kita buat di sini tanggal 17. Setelah itu kita klik OK. Dan di sini kita bisa save dulu filenya. Kita save. Isi sama yang kalian tentukan sendiri. Di sini saya akan membuatnya di tugas saya, manajer project. Project 1, project tutorial, tutorial 1, mata kuliah saya itu MPTI. Oke, di sini kita save. Oke, sudah. Dan setting selanjutnya itu kita ke file. Terus kita ke options. Di project option ini ada beberapa hal yang perlu kita cek atau kita ubah. Di general ini kita cek apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita masuk ke display. Di mana kalender yang digunakan sudah cocok dan ini juga sudah IDR Indonesia. Selanjutnya kita ke schedule. Di bagian schedule ini kita bisa lihat ininya itu sudah sesuai default atau belum. Ini sudah. Default start time-nya itu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
di mana dihitung dari dari 8 jam per hari atau 40 jam per minggu dari Senin sampai Jumat. Kemudian kita pastikan new task created ini manual schedule dan default task type itu bisa kita ganti ke fixed duration. Dan selanjutnya kita klik OK. Udah deh. Selanjutnya kita akan menentukan kalender kerja dengan cara kita klik change working time. Dan di sini kita lihat ada 3 default. Dan di sini kita bisa membuat create baru untuk khusus kalender project ini. Di sini kita buat nama kalender project 1. Kalender project 1. Selanjutnya kita make a copy standard, selanjutnya OK. Maka di sini akan ada penambahan project kalender 1. Nah, di kalender inilah nantinya kita akan bekerja. Nah, kita akan memulai proyeknya pada tanggal 15, katakanlah. Jika dalam waktu rentang proyek ini ada libur, kita akan bisa menambahkan libur itu dengan penambahan maka kita bisa akan menambahkan expansions day. Di mana kita akan menambahkan di tanggal 19 ini hari Jumat ada libur bersama, kita akan pilih tanggal 19. Klik di sini kasih nama libur bersama project 1. Klik di sini, maka tanggal 19 September 2025 ini di sini libur bersama, ditandai dengan libur bersama. Oke, kalau sudah kita akan klik OK. Oke, kemudian jangan lupa ke project information untuk mengubah kalender project tersebut jadi kalender yang kita buat tadi. Kalau sudah kita OK. Selanjutnya kita akan mencoba menginput task dengan cara menuju ke task, dan di sini ada kolom task di mana kita bisa menginput task atau aktivitas-aktivitas yang ada di dalam project kita. Misalnya pada baris yang pertama ini kita masukkan yang pertama kita masukkan fase fase 1. Jangan lupa kita enter. Yang selanjutnya adalah task 1.
Jangan lupa kita enter. Selanjutnya ada tax 2, kita enter. Tax 3, enter. Nah, terus selanjutnya kita pakai fase fase 2, tax 1, tax 2, tax 3. Dan terakhir untuk proyek ini kita akan menggunakan 3 fase. Jadi kita buat fase 3, tax 1, tax 2, tax 3. Oke, setelah kita memiliki fase 1 yang terdiri atas 3 tax, begitu juga fase 2 dan fase 3. Langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan selanjutnya kita akan menghierarki tugas dengan memastikan bahwa task 1 sampai task 3 dari fase 1 itu adalah bagian dari fase 1. Caranya dengan selanjutnya kita akan pilih yang task ini 1 dan task 3 dari fase 1. Kita ke task, terus di sini ada outdent dan indent, kita pilih indent. Maka semua aktivitas dari task 1 sama task 3 yang kita pilih tadi akan berada dalam bagian dari fase 1. Begitu juga dari fase 1 dan task 3. Kita klik indent text, kita maka semua yang ada di bawah fase 2, task 1 sampai task 3 itu akan berada pada fase 2. Begitu juga selanjutnya pilih task 1 sama task 3, indent task, maka dia berada pada fase 3. Oke, kita akan cara menginput task. Gini caranya dari hierarki pada setiap task tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba untuk estimasi durasi. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara menuju task, menuju kolom duration. Jadi task yang kita buat tadi bisa kita tambahkan beberapa hari, task itu akan bisa kita lakukan. Dan ini akan mengacu pada kajian-kajian tergantung dari proyek apa yang sedang kita buat. Nah, misalkan pada fase 1 tak 1 ada 2 hari, ada kita tentukan jika teks 1 ada di 2 hari, dilakukan 2 hari, kemudian teks 2 bisa dilakukan dengan 1 hari, dan teks 3 bisa dilakukan dengan 3 hari. Dan kemudian teks 1 pada fase 2 itu kita lakukan, kita bisa tambahkan lagi teks 1 3 hari, teks 2-nya 5 hari, kemudian teks 3-nya 3 hari. Dan terakhir fase 3 pada teks 1-nya itu 2 hari. Kita buat teks 2-nya itu 1 hari. 1 hari. Dan teks 3-nya itu 3 hari. Beginilah cara kita untuk menginput duration pada proyek kita.
Nah, kalau sudah selesai, kita bisa menuju ke format untuk melihat project summary text. Nah, ini project summary text ini akan muncul baris yang berisi nama project tadi yang kita save, kemudian total duration-nya yang ada di bawah ya. Jadi so far sejauh ini ada 5 hari paling lama, maka dia menunjukkan 5 hari. Dan di sini kita bisa lihat di jam chat pada semuanya dimulai pada 21 September. 19. Kita bisa nambahkan 17. Kita bisa nambahkan hierarki pada teks tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk menentukan ketertarikan antar teks. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengisi ID text yang ini pada kolom predecessor. Jadi bisa kita lihat di sini setiap teks itu mulai di 17 September. Kita project itu ada keterkaitan antar teks atau teks ke conditions. Jadi contohnya teks 1 itu teks bisa mulai yang pertama, kemudian teks 2 baru bisa mulai teks 1 selesai. Gitu juga selanjutnya nanti. Atau ada Doratas yang berjalan secara paralel atau bersamaan waktunya. Itu bisa dilakukan. Maka caranya adalah kita menentukan ID-nya pada teks yang bersangkutan. Nah, contohnya teks 2, kita masukkan ID teks 1012 pada kolom predecessor, diklik di sini. Kemudian kita klik fase 1, teks 1. Jadi teks 2 baru bisa mulai setelah teks 1-nya selesai. Di sini kita lihat diagramnya juga berubah. Dan selanjutnya kita akan berikut ID daripada teks sebelumnya, yaitu teks 2. Teks ID 3. Kita lihat berubah. Nah, dia berubah kan? Begitu juga fase 2 teks 1 3 itu selesai. Maka kita sini ID-nya yaitu 4. Oke, dia akan bergeser. Begitu juga selanjutnya. Fase 2 teks 1. Nah, oke. Nah, khusus untuk fase 2 teks 3 itu dia barengan pada pas 6. Jadi kita bisa lihat dia mulainya barengan. Namun untuk fase 3 itu baru bisa dimulai setelah kedua fase ini selesai, yaitu teks 2 dan 3 selesai. Maka pada teks 1 fase 3 ini berarti ada 2 keterkaitan, yaitu ada ID 7 dan ID 8. Kita pilih 7 dan ID 8. Oke. Nah, maka garisnya akan ada 2 seperti ini.
Selanjutnya juga kita teruskan bahwa teks 2 bergantung pada fase sebelumnya, berikutnya juga sama. Sehingga kalau kita sama itu, kita bisa lihat bisa dibuat dari awal hingga akhir. Jadi kita akan masuk pada identifikasi jalur kritis atau critical path, yaitu jalur terpanjang yang harus dilalui oleh fax dari awal hingga akhir dalam suatu project. Nah, hal ini bisa kita lakukan ya dengan cara menuju format, kemudian text styles. Di sini ada pilihan icon to change. Kita pilih critical text, kemudian kita bisa pilih juga atau mengganti colornya menjadi warna merah. Untuk mengetahui teks mana yang termasuk dalam kelompok critical text, klik OK, maka otomatis di sini akan muncul warna merah. Jalur kepanjangnya akan dilalui sebuah project dari teks 1 hingga teks 3. Kemudian pada bagian format juga kita klik critical text. Untuk melihat perubahan pada diagram. Jadi diagram teks 1 hingga teks terakhir kita bisa melihat jalur panjang atau disebut juga critical text. Selanjutnya adalah menetapkan sumber daya. Ini yang bisa kita lakukan dengan berpindah tampilan terlebih dahulu dari resource, kemudian pilih resource, kemudian kita pilih resource sheet, kemudian kita akan menuju tampilan resource sheet. Di sini kita bisa menambahkan resource untuk sumber daya yang akan kita gunakan dalam proyek ini. Bisa sumber daya manusia, bisa material ataupun perangkat. Nah, katakanlah kita menginput pada kolom resource sebelumnya project manager, kemudian tipenya itu Word, dan kita bisa memasukkan standar create daripada project manager ini. Nah, standar create daripada manager. Nah, rupiah per HR ini hour atau jam, bisa kita ganti dia dalam dengan menginput nilainya, standar nya atau standar gajinya lah per hari. Katakanlah gajinya adalah 1 juta per hari. Jadi kita ketik 1 juta per hari, terus kita iniin baru day, kita enter. Nah, oke, ini udah developernya udah, semuanya udah, kalendernya oke udah. Selanjutnya bisa kita save.
Save ya. Oke, selanjutnya kita bisa kembali ke selanjutnya kita balik ke Gantt chart tadi ya. Selanjutnya kita bisa menempatkan resource yang tadi kita buat pada task yang sebelumnya telah kita persiapkan. Jadi misalkan pada satu per task satu kita menambahkan project manager untuk mengerjakan task ini. Kemudian selanjutnya sistem analis. Ini yang kita lebarkan. Selanjutnya kita ke fase 2 kita tempatkan desainer. Teks developer. Yang ini juga sistem analis. Yang ini developer. Selanjutnya sistem analis. Ini bisa dikeluarkan. Nah, ini kita bisa lihat staff dalam suatu project. Nah, kalau ada seperti ini, berarti ada recap. Ini bisa kita ganti sistem analis. Maka ini ke sistem. Secara bersamaan kembali pulih. Oke, jangan lupa kita save. Yaitu kita akan terakhir preview project schedule. Kita bisa lihat hasil dari perencanaan project kita dari awal sampai akhir dengan berbagai atau tampak di sini adalah format Gantt chart yang kita lakukan. Kemudian kita bisa ke kalender dengan kita bisa rubah di short sini di sheet ini ke kalender. Kita bisa dalam bentuk kalender, tampilan dalam bentuk kalender. Kita bisa berubah juga kita bisa pindah juga ke network diagram. Nah, network diagram ini adalah tampilan yang umum pada project untuk melihat keterkaitan antar parts. Kita kembali ke Gantt chart. Oke, nah ini adalah keseluruhan tutorial yang telah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Gampang banget kan sebenarnya pakai Microsoft Project buat bikin jadwal proyek. Dari masukin tahap, kasih durasi, hubungi antar kegiatan, sampai akhirnya kita bisa lihat hasil Gantt chart-nya. Ini Gantt chart-nya. Ini ada network diagramnya. Di sini ada kalendernya. Nah, semoga video ini bisa ngebantu kalian kalau lagi ada tugas kuliah
atau mau mengatur proyek kecil-kecilan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan lagi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.